Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, setelah kita belajar Iqra 1, 2, 3, 4, 5, kini kita masuki Iqra yang terakhir, itu Iqra ke-6, halaman pertama. Di Iqra 6 halaman pertama ini ada hukum nun mati atau tanwin, sama seperti Iqra 5 ya kemarin. Yang lalu ada juga hukum nun mati atau tanwin. Nah ini nun mati atau tanwin. Tanwin ini ya unsurnya. Tanwin itu ibarat kita punya anak tiga. Ada si an. Si ini ada dua patah dua, kasroh dua, domah dua. Ada patah tain an, kasroh tain in, domah tain un. Jadi ibarat kita punya anak si an, si in, si un gitu ya. Jadi tanwin itu bukan satu. Tiga unsurnya. Dua patah, dua kasroh. Ini kan fathah di atas. Di bawah kasroh ini domah. Nah, yang patahnya dua, kasrohnya dua, domahnya dua itu tanwin ya. Patah tain an, kasroh tain in, tain itu dua. Domah tain un itu dulu lagi madrasah ya. Alif wa patah tain an, alif wa kasroh tain in, alif wa domah tain un ada ya. Ada PSA, PSI, PSU ya, PS gitu ya. Itu macam-macam daerah ya. Ada fathah, ada kasroh, ada domah ya. Ini fathah, tain, patah dua, kasroh dua, domah dua. Nah, apabila nun mati, salah satu ya, bisa nun mati, tanwin juga salah satu. Bisa patah tain, bisa kasroh tain, bisa domah tain. Kalau salah satu dari yang 3, 4 sama nun sukun ini bertemu dengan wawu, nah masuknya dengan dengung, ditekan dan ditahan 2 harokat. Bukan ditekan ya, ditahan ya. Itu gunah, karena ini termasuk idgham bi gunah. Coba lihat ya, buku hijau mulai halaman 14 ada hukum nun mati atau tanwin. Atau di YouTube saya ada ya, pelajaran hukum nun mati atau tanwin di halaman 14 itu. Nah, contoh ini nun sukun, nun mati ketemu wawu tuh. Karena nun mati ketemu wawu maka ada tasdidnya. Bukan nun mati ketemu tasdid, bukan ya. Tasdid ini pembantu pemahaman. Karena nun mati ini bertemu dengan wawu, sebagai akibatnya muncullah bunyi seperti ada tasdidnya. Karena seperti ada tasdidnya lebih gampang ditulis ada tasdidnya aja gitu ya. Nah, berlaku juga rumus. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, ini huruf mati ya kan fisiknya begini, fisiknya walaupun tidak benar ya. Karena ini tasdid ini bukan yang utama, ini pembantu pemahaman. Karena nun mati ketemu wawu, idgham biguna, maka seperti ada tasdid dibacanya. Tapi karena tanpak matanya seperti ini, maka rumusnya setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya tidak dibaca. Ini nunnya tidak dibaca dari sini. Min jadi meo tuh. Meo. Nah, karena ini wawu ini bagian dari huruf idgham biguna. Idgham biguna itu hurufnya 4 yanmu ya. Ya, nun, mim, wawu. Maka bukan hanya nyamber dan double saja. Rumus kita kalau ketemu tasdid kan nyamber dibacanya nyamber dan double dibaca 2 kali. Nah, di sini ada juga ditahannya ya, karena ini idgham biguna, ada dengungnya. Meu wahidin dihentikan jadi meu wahid. Kenapa nggak panjang Pak Hari? Karena mad tobinya ketemu 2 ya. Mad tobi ini menjadi panjang, menjadi mad arid disun kalau ketemu 1. Ini ketemu 2 huruf. 2 tuh, 1 H, 2 dal. Yang panjang itu kalau setelah mad ketemu 1 huruf. Jika dihentikan jadi mad arid disukun. Di sini bukan. Di sini mad tobi pendek-pendek, kosor-kosor. Meu wa. Tuh agak beda ya. 3 tuh. W-nya 3 dan ada dengungnya, ada ditahannya ya. Meu wahidin dihentikan jadi meu wahid. Ain. Saya kalau ngajarin ain pasti ain karena susah saya juga. Padahal kalau ainnya sudah bagus itu kelas ustazah, ustad ya. Kalau ain an walidihi, an ninunnya ketemu waw bertasdid ya. Rumusnya yang gampang, setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya ora dibaca. Jadi nunnya jangan dibaca dari sini au,
Tuh, au masuk ke sininya. Dan rumusnya kalau ketemu tasdid kan nyamber dan double itu yang harus dicatat. Ketemu tanda seperti ini kayak mahkota, ini kayak W, ini tasdid sadah pendobel. Berarti kalau ketemu huruf ini nyamber dan double. Nah, ada tambahan. Kalau waw ya nun yanmu kan ya nun mim waw. Nah, itu bukan hanya nyamber dan double tapi ada ditahannya. Sama seperti nun dan mim bertasdid ya gunnah. Ada ditahan, jangan ditekan. Ini bukan ditekan ya, ditahan yang benar dan dengung ke hidung. Tapi mungkin latihannya au ditekan, au enggak ya. Au walidihi dihentikan jadi au walidih. Habban. Nah, ini rumus lagi kalau tadi huruf mati, sekarang tanwin. Tanwin ini kan 3 tadi ya. Fathah 2, kasroh 2, dhamma 2, ini fathah 2, fathah ya. Fathah tain ketemu huruf bertasdid, fathahnya baca 1 rumusnya. Ini habau karena ketemu tasdid nyamber dan double. Karena waw ini bagian dari idgham bi gunnah, maka bukan hanya nyamber dan double saja, tapi ada dengung ke hidung, ada ditahan karena ini bagian dari idgham bi gunnah. Jadi hab kalau ketemu ba kan nyamber dan double. Hab tuh. Habau tuh ya, nyamber dan double. Iya, rumus yang pertama setiap huruf yang bertasdid ketemu huruf yang bertasdid yang sidah yang kayak mahkota yang kayak gini kayak W, bacanya nyamber dan double. Tapi karena waw ini bagian dari idgham bi gunnah harus ditambahin ada ditahannya. Ditahan dan ada dengung ke hidungnya karena ini idgham bi gunnah. Idgham itu nyamber melebur ya, dilebur dimasukkan ke waw ini, ke bunyi waw. Kemudian bi dengan gunnah dengung, ada dengungnya. Habau wa nabata sirajan, jan tanwin ketemu waw, jan jadi jauh ya. Rumusnya setiap tanwin patah 2 ketemu huruf bertasdid, patah 2-nya dibaca 1. Siroja, ja masukin ke W, jauh. Wahaja tuh. Sira jauh. Wahaja. 2 patah dibaca 1 kalau dihentikan. Itulah yang disebut mad iwad. Kalau nggak dihentikan gimana Pak Ari? Nanti berarti berlaku hukum tanwin. Hukum tanwin nanti lihat buku hijau atau YouTube saya ya, halaman 14 itu. Ya hukum tanwin bisa nanti tergantung. Kok tergantung? Iya, setelah tanwin ini ketemu huruf apa? Kalau ketemu huruf idhar yang 6 aha agwa, maka dibaca tanwinnya jelas. Kalau tanwin ini ketemu idgham yarmaluna yang 6, yarmaluna idgham dibagi 2, ada idgham bi gunnah, yanmu ada bila gunnah lamro. Nah, itu nyamber dan double. Nyamber double. Kalau ketemu idgham bi gunnah ada ditahannya, ada dengungnya. Kalau ketemu iklab, bunyi n-nya berubah menjadi m ya, iklab. Kalau ketemu huruf ikhfa yang 15, nah bunyi n-nya berubah jadi eng. Gampangnya begitu dulu ya. Nanti soal ikhfa eng itu tidak semua eng banget. Ada yang abad, ada ausat, ada akrab. Wah pusing Pak. Nggak usah dipikirin ya. Pokoknya mah informasi aja. Yang penting ada motivasi bahwa saya harus belajar. Saya harus belajar, harus ngikutin. Bisa nggak bisa kata Pak Hari nggak apa-apa. Yang penting nyantai aja. Dengar duduk aja udah dapat pahala itu ya. Dengar duduk dapat pahala, apalagi sambil nyiapin buku, dicatat, ditulis. Nggak paham juga, terus diulang. Nggak paham juga, nge-WA ke saya. Pak Hari ini apa maksudnya? Sirajau wahaja. Rapuh keras. Rapuhnya maksudnya zaitun, Zainab. Jimnya keras, Jakarta. Tapi ini jimnya selain keras juga ada e-nya. Karena ini bagian dari huruf qalqalah ya. Karena jimnya mati. Zajratan wahidatan. Wahidatan dihentikan jadi wahidah. Zajratan, tan ini patah tan ketemu waw jadi tau ya. Ingat rumusnya. Setiap yang 2 ini ketemu huruf bertasdid dibaca 1. Zajrota, tak masuk ke tasdid ya jadi zajrotau wahidah. Pak Hari saya nggak ngerti.
tajwid mah, tapi yang dijelasin Pak Adi begitu paham, nggak apa-apa ya. Yang paham aja, yang nyantel ke otak aja. Nggak nyantel-nyantel, nggak apa-apa, pahalanya udah dijamin kan. Udah dijamin orang yang belajar itu ya. Rahmatan, tan, karena tanun ketemu wawunya bertasydid, jadi bacanya satu. Rahmatau, idgham bi gunnah, nyamber dan double dan ditahan dengung. Rahmatau, wa ilma, ilman jadi ilma. Kenapa? Dua fathah dibaca satu, ini banyak mad'i wad. Aduan, wan, n-nya jadi w. Kenapa? Karena ini tanwin ini baca satu ketemu huruf bertasydid tuh. Aduh wow, oh baru ngeh ya, ya nggak apa-apa. Baru ngeh selama ini kenapa orang baca jadi aduh wow. Oh karena ada hukum nun mati atau tanwin. Ternyata baca Quran itu gampang-gampang susah. Saya pikir kata mereka tuh, saya pikir kalau sudah kenal huruf bisa baca Quran. Ya nggak bisa juga, harus ngerti juga aturan mainnya ya. Ada aturan tajwidnya. Beda dengan baca Latin ya. Kalau baca Latin kan bahasa Inggris one jadi one gitu ya, gitu. Itu ya. Jadi ada aturannya. Kalau Al-Quran harus ada tajwidnya, banyak hal ya, banyak faktornya, tapi nggak apa-apa. Yang penting terus belajar ya. Ain, aduwaw, wahazana, nah penekanan ya, wahazana, dua patah dibaca satu, jika dihentikan mad'i wad. Wa ilahukum ilahun, hunnya jadi hu, bacanya satu. Kenapa? Yang gampangnya aja dulu, karena tanwin ini ketemu tasydid tuh ya, yang gampang. Sebetulnya bukan itu ya, sebetulnya ini idgham biguna karena tanwin ketemu waw. Yang gampang dicerna aja dulu. Oh ini karena dua ketemu tasydid, duanya jadi baca satu. Kalau baca satu kan ilahu, masukin rumusnya lagi. Kalau ketemu tasydid, ketemu pendobel seperti ini, nyamber dan double, berarti ilahu gitu ya. Ilahu. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya, kita harus meyakini bahwa hanya Allah lah yang maha satu ya, maha esa. Tidak dua, tidak tiga, satu. Kalau kita punya keyakinan dua, tiga, udah batal. Sepinter apapun, amal sebanyak apapun, sia-sia, nggak ada artinya. Kalau mau syirik ya, dosa terbesar dosa adalah musyrik ya. Syirik perbuatannya, musyrik orangnya. Naudzubillah ya, jangan sampai menduakan Allah. Kita aja diduakan nggak mau, apalagi Allah ya, yang maha segalanya, maha esa. Min, nah ini rumus. Setiap huruf mati ketemu huruf bertasydid, huruf matinya tidak dibaca. Jadi meu, gampang ya. Meu waraihim, ini rumusnya yang gampang. Huruf mati bertemu huruf bertasydid, huruf matinya ora dibaca tuh. Meu, huruf matinya ora dibaca, huruf matinya jangan dibaca. Meu waraihim muhit. Kenapa panjang? Karena matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Jadi mad arid disukun. Meu waraihim muhit. Saya selalu bilang ora dipikirnya saya orang Jawa. Mas, Jawanya ndi? Gak ngerti. Saya orang Sukabumi, orang Sunda ya, asli Sukabumi ya. Tapi waktu saya di Jakarta dipikir saya orang Jawa, dipanggil Mas. Karena apa? Karena saya hitam, ada manisnya sedikit, tapi sedikit. Manisnya hilang, jadi hitamnya doang. Baik, kita teruskan ya. Jangan stres ya, nyantai aja. Karena ibu dan bapak duduk aja sudah dapat pahala, itu catat ya. Duduk aja sudah dapat pahala dengerin. Apalagi nyatet ngulang-ngulang, pahalanya berulang. Ingat ya, orang yang membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia, yang susah, sulit terbata-bata dapat 2 pahala. Tuh ya, 1 huruf ini 10 kebaikan. Berapa huruf yang kita pelajari? Nah itu pahalanya ya. Ahsanu alsa, lidah, ujung lidah ya. T-nya jangan dibaca ya. T ini menandakan bahwa S-nya cedal. S-nya kan tuh S biasa nih. Saya. Inilah saya. Ini saya ya, ngomong S, ngomong saya pakai S, saya. Ngomong saya pakai
pakai saya cedal ya, kayak orang manja. Ah sanu san jadi sauk. Rumusnya tanwinnya baca satu ketemu tasdid. Asasa sa masukin ketemu huruf bertasdid nyamber dan double. Asasau karena ini wawu bagian dari idgham biguna. Idgham biguna catat cuma 4 ya, yanmu ya non mim wawu. Berarti harus nyambernya bukan hanya nyamber double saja tapi dengung ke hidung dan ditahan. Sanu asasawari neken ya kalau hamzah gini wari ya, jangan waria. Waria banyak di Taman Lawang di Jakarta ya. Wari ya, warian jadi wari ya. Sanu asasawari wari neken sedikit ya. Wari ya. Kana fa. Tuh ya, sebetulnya belajar Quran tuh ada mad tuh penekanan ya. Belajarnya neken-neken. Lebih dikit pendek enggak apa-apa. Asal jangan banyak-banyak. Kalau ini berarti mengandung alif ya. Ini mad tabi'i, ini mad tabi'i. Kana fahisyatan, tan jadi tau ya. Maaf ya, jangan kaget ya. Dibentak biar penekanan ini. Tan jadi ta dibacanya satu karena ketemu tasdid itu yang gampang aja. Yang benar adalah ini idgham biguna karena tanwin ketemu wawu. Tasdid ini efek karena tanwinnya ketemu wawu maka ada seperti bacanya ada tasdidnya. Maka dibantu ada tasdidnya. Cetakan Timur Tengah itu ada tasdid ada enggak tergantung ya, tergantung idghamnya ya. Gitu. Kana fahishatan wa maqta. Kana fahishatan wa maqta. Ini saya juga lagi belajar fa ya. Fa-nya karena orang Sunda itu F melulu ya. Fa, F fanta, bukan panta ya. Fak. F-nya susah. Jadi saya ingat lagi jadi penyiar di Jakarta dulu. Saya ditegur sama bos saya. Dasar orang Sunda katanya. Kenapa gak bisa F ya? Orang bilang fak dibacanya pak. Jadi F-nya dibaca P. Saya diketawain sama bos saya dulu lagi jadi penyiar radio ya di Jakarta, Radio Kayu Manis. Ingat dulu 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Nyamber, ingat ya rumusnya nyamber dan double. La-nya mad tabi'i karena alif, ada pemanjang. Illa hami, ini mad tabi'i juga. Mad tabi'i kan unsurnya 3. Fathah dengan alif baru panjang. Kasroh dengan ya mati. Satu lagi domah. Domahnya tak aya di dia ya. Domah dengan wawu mati. Nanti ya, pokoknya 3. Fathah dengan alif, kasroh dengan ya mati, domah tuh yang kayak gini ya. Ini domahnya, ini domah 2. Domah 2-nya kayak begini ya. Ini domah tain. Nah, domah 1 ketemu wawu mati itu mad tabi'i ya. Illa hamiman. Man jadi mau. Kenapa tanwin ketemu wawu baca 1? Hamimau. Wa gonsa konnya dibaca 1 karena mad iwad. 2 fathah dibaca 1 jika dihentikan. Illa hamimau wa gonsaqa wal akhiratu khairun. Ron jadi ru. Kenapa? Domatan ketemu waw. Wal akhiratu khairu wa abqa. Mad asli sama seperti mad iwad bunyinya ya. Tuh 2 o. Wa abqa. Kalau Latin bukan tulisan saya ini wa abqa. Makanya orang banyak yang pakai Latin bunyinya aneh gitu ya. Ro-nya jadi ra gitu ya. Nah itu karena memang tulisan yang benar itu. Ini tulisan yang salah. Tapi saya nggak apa-apa. Tulisan yang salah saya ajarkan ini sesuai bunyi. Kalau saya nulisnya A, ya bapak ibu nggak salah kalau baca di sini wa abka karena tulisannya A. Nah makanya saya tulisannya O. Kayak Allah kan kalau Latin punya orang atau Latin yang disempurnakan, yang Quran yang sudah jadi beli di pasaran, pasti
Tulisan Allah tuh Allah ya, L-nya 2, Allah. Tapi saya nggak mau pakai W aja, Allah gitu, Allah gitu ya. Itu mudah-mudahan tidak salah ya, karena saya hanya ingin mengajarkan sesuai bunyi biar ibu dan bapak yang seusia saya tidak bingung dibuatnya. Saya ingin kalian ini belajar seperti saya, happy aja hari ini, pagi ini nih, pagi-pagi di Sukabumi ya, dingin. Sampai happy aja. Kenapa saya nyentak-nyentak supaya tidak dingin? Ini dingin di Sukabumi ini ya. Tenan. Kenapa nan? Ya 2. Kenapa jadi dibaca 1? Karena tanwinnya ketemu tasdid tuh. Buhtanau wa isman man wa ismam gitu ya. Karena tanwinnya baca 1 ketemu tasdid tuh. Walaupun yang benar bukan itu. Ini idgham biguna karena patah tain ketemu waw. Patah tainnya dibaca 1, buhtanau. Wa isman ini juga sama, patah 2, patah tain ketemu mim, juga idgham biguna. Buhtanau wa ismam mubina. Sekalian belajar lagu ya. Jadi lagu tuh ditekan-tekannya di man-man itu ya. Kenapa Pak Ari kok nggak enak kayak orang? Ya tiap orang kan beda-beda warna suaranya ya. Saya cuma segini bisanya. Dan saya tidak kuat tinggi, itu yang jadi masalah. Dulu lagi jadi lagi kecil, jadi kori saya juara pertama tingkat RT juaranya. Kok juara pertama? Ya pesertanya saya sendiri gitu. Iya. Min, nun mati ketemu waw ya. Nun mati ketemu waw. Jadi huruf matinya nggak dibaca. Miu wali yin, yin juga tanwinnya ketemu tasdid ya, bukan ketemu tasdid, baca 1. Itu rumus bukan rumus goblok-goblokan, rumus asal-asalan yang penting benar ya. Ini huruf mati ketemu huruf bertasdid, huruf matinya tidak dibaca. Tanwin kasroh tain, ini kasroh 2, tanwin kasroh tain ya, ketemu huruf bertasdid, kasroh tainnya baca 1. Wali yiu tuh. Itu rumus asal tapi benar. Tapi yang benar ini idgham biguna karena nun mati ketemu waw. Ini idgham biguna karena kasroh tain atau kasroh tain atau tanwin ini ketemu waw. Miu waliyu wala nasir. Kenapa panjang? Matobi ketemu 1 huruf hidup dihentikan. Jadi mad adid lis sukun. Wawalidin jadi diu. Kenapa jadi diu? Kasrotain ketemu waw ya. Kasrotain ketemu waw atau kasroh atau patah tain ini kasroh belibet. Kasrohnya 2 dibaca 1 karena ketemu huruf ada tasdid nih, huruf bertasdid. Wawalidin wama walad. Kenapa nggak panjang? Nggak ada amatnya. Wama walad. Ini kol-kolah kubro. No, nah ini matobi ada ya nih. Tadi kan matobi itu fatah dengan alif, kasroh dengan ya mati, ini doma dengan waw mati. Cuman 3 ya matobi. Doma dengan waw sukun. Ini sukun ya, sukunnya kurang bulat ya. Sukunnya nulisnya mirip apa? Mirip ini doma, patah kasroh doma ya. Ini sukunnya kurang bulat. No, hin jadi hiu. Kenapa hiu? Kasrotain ketemu waw idgham biguna atau kasroh tain atau tanwin ini ketemu huruf bertasdid, bacanya 1. Nuhi wa adin, ini juga sama. Nuhi wa adin wa thamud. Kenapa panjang? Matobi ketemu 1 huruf hidup dihentikan. Jadi mad arid lis sukun. Sab'atu wa thaminuhum. Sab'atu asalnya sab'atun, ton jadi to karena tanwinnya ketemu waw idgham biguna atau tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwinnya baca 1. Hudan ketemu waw jadi hudau ya. Hudan ini bacanya 1 jadi huda masukin ke sini karena tasdid itu nyamber dan double. Hudau ya, bukan ketemu iya, bukan. Hudau wa busyra lil mu'minin wa farihu bil hayatid dunya. Dunya ini nun mati ketemu ya, harusnya idgham biguna.
Karena ketemu satu kalimat, ini dibacanya jadi idhar. Jangan duya, dunya. Kenapa? Karena nun matinya ketemu ya satu kata, satu kalimat. Maka ini tidak jadi idgham. Inilah yang dikatakan idhar mutlak. Harus mutlak dibaca jelas. Dunya, jangan duya. Thawaban wa khairum maradda. Jangan sawaban. Jangan wa khairon. Ingat rumusnya. Tanwin ketemu huruf bertasydid, tanwinnya baca satu. Tanwinnya baca satu. Jadi sawaba. Karena ini ada tasydid, nyamper dan double. Sawabau. Wa khairon baca satu. Wa khairu nyamper dan double. Wa khairum maradda. Oh baru ngeh. Ya alhamdulillah kalau ibu dan bapak jadi paham ya. Namanya lupa enggak masalah. Yang penting sudah belajar. Paham bacanya begitu. Bacanya benar. Udah itu selamat ya. Kecuali ibu dan bapak mau jadi guru. Mau jadi ustadz-ustadzah. Harus ngerti namanya. Kalau untuk sekedar baca yang penting tahu bacanya begitu. Gitu. Bacanya begitu. Bunyinya begitu. Namanya begitu. Enggak apa-apa. Tenaun-naun ya. Thawaban wa khairum maradda. Alladzi jama'a malan. Lan jadi lau ya. Ingat rumusnya. Tanwin ketemu tasydid. Tanwinnya baca satu. Alladzi jama'a malan wa'ad. Ain. Wa'addadahu. Panjang kalau disambung. Kalau dihentikan wa'addadah. Maksudnya kalau menyambung ke sini wa'addadahu yahsabu, tuh panjang kalau disambung. Tapi kalau dihentikan wa'addadah. Wa'addadah ain. Wa'addadah. Yahsabu an gunnah. Nunnya bertasydid. Ini sama nyamber dan double. Cuman kalau ketemu nun dan mim ada tasydidnya bukan hanya nyamber dan double saja. Sama seperti idgham biguna tadi yang yanmu. Nun dan mim juga bagian dari idgham biguna juga ya nun mim waw kan. Nunnya bertasydid bukan hanya nyamber dan double kalau ketemu tasydid ini. Tapi ada ditahannya. Ada dengung ke hidung. Itulah gunnah. Halaman 13 buku wajib ya. Nun dan mim bertasydid. Sabu annama lahu akhladah. Kenapa panjang? Gampangnya ini domanya terbalik, panjang satu alif. Dan ini di atasnya ada alis. Ini marsilah tawilah ya. Asalnya marsilah qasirah jadi marsilah tawilah. Belajar pakai tajwid memang pinter, harus, penting. Tapi belajar pakai tajwid kalau belum bisa baca bukan penting tapi pusing. Ya, makanya nyantai aja ya. Yang penting bisa baca dulu ya. Kalau saya dulu terlalu idealis ngajarin orang. Wah, saya ajarin tajwid gini. Setelah saya ajarin tajwid, prakteknya nggak ngerti. Jadi saya sekarang baca dulu, sedikit baca dulu. Ini diginiin, ini diginiin. Walaupun namanya nggak ngerti, yang penting tahu di ini diginiin macam caranya gitu ya. Sabu annama lahu akhladah. Ta'atun. Ton jadi tu. Kenapa? Rumusnya ya. Tanwin ketemu huruf bertasydid, tanwinnya baca satu. Ta'atu. Masuk nyamber dan double. Ta'atu wa qaulun. Lun jadi wa qaulum. Rumusnya tanwin ketemu tasydid ya. Baca satu. Ta'atu wa qaulum ma'ruf. Wajannatin. Tin jadi tiu. Wajannatin wa'uyun. Madari disukun. Naub orang tan jadi tau. Naub orang tau wasururan. Ran jadi wasururo. Mad iwad. Naub orang tau wasurura. Wafakihatan. Tan jadi tau. Wafakihatan wa'abban. Wa'abban jadi wa'abba. Dua patah dibaca satu karena dihentikan pada iwad. Wafakihatan wa'abba. La baridin wala karim. Fi samumin wa
hamim. Fi samumin, min jadi miu ya. Rumusnya tanwin ketemu huruf bertasydid, tanwinnya baca satu. Atau ilmunya ini kasrotain atau tanwin ini kasroh dua ketemu waw jadi idgham bi gunnah. Ini masih membahas tentang idgham bi gunnah banyaknya di sini ya. Min, ini huruf mati ketemu huruf bertasydid, huruf matinya jangan dibaca. Atau secara ilmu ini nun mati ketemu waw idgham bi gunnah. Miu wara, ini madu wajib mutasil ada alis. Nggak ngerti namanya, ada alis panjang aja 5 ketukan. Udah nggak apa-apa ya. Yang penting tahu cara bacanya dan benar membacanya. Tidak tahu namanya tenaun-naun. Saya juga bertahun-tahun begitu dulu. Jangan dipikir orang-orang tuh pada pinter. Banyak orang yang di negeri ini bacanya bisa tapi nggak ngerti, nggak tahu namanya. Nggak apa-apa, yang penting bacanya benar. Bacanya benar, bunyinya benar. Benar gitu ya. Nah, tapi kalau mau ngajar harus tahu nama itu doang ya. Kalau mau ngajarin orang. Jangan, ini apa namanya? Jangan banyak tanya, nanti dosa. Jangan, karena padahal bukan dosa, tapi dia nggak bisa jawab. Jangan ya. Kalau mau ngajar lain, harus tahu namanya, alasannya kenapa. Kalau untuk sekedar bisa baca, yang penting tahu, oh ini idgham. Yang penting, oh itu begitu, Pak Ari bilang begitu, bacanya begitu, gitu aja tenanawan ya. Miwara'ihi azab. Hi mad sila qasiroh ya. Azab mad ari disukun dan qalqalah kubro. Maghfiratu wa ajrun. Run tetap, kenapa run? Karena ini lain lagi nih, tanwinnya ketemu ain. Huruf idhar ada 6. Ahaho agoha ya. Ahaho agoha. Nanti lihat Bu di YouTube saya ya tentang hukum nun mati atau tanwin. Ini gampang sih sebetulnya ya. Kalau ini kan maghfiratun itu ketemu tasdid. Tanwinnya baca satu ya. Tanwinnya baca satu. Maghfiratun jadi to masuk ke sini. Kalau ini baca dua-duanya karena ketemu hurufnya nggak ada apa-apa di sini ya. Nanti ada rumusnya ya. Kalau idgham ada tasdidnya cirinya. Kalau iklab ada mim kecilnya bunyi M. Kalau ikhfa nggak ada tanda. Nah berarti nanti tinggal mikir mana ikhfa mana idhar. Karena dua-duanya sama nggak ada tanda apa-apa. Tinggal dihafal minimal yang sedikit yang idgham. Idgham kan agoha hurufnya. Ikhfa 15 hafal yang sedikit aja. Nggak ngerti Pak Ari, nanti ya kita bahas trik-triknya. Kalau ibu memerlukan Bapak, kalau enggak ya enggak usah ya. Maghfiratu wa ajrun azim. Nah ini dulu belajarnya. Terima kasih Ibu dan Bapak sudah mau mendengarkan saya. Ini pada intinya adalah kepuasan pribadi saya karena memang saya hidup dari dulu, dari kecil sudah bandel nakal ya. Mainannya pengennya dari dulu, belum punya radio bikin pemancar sendiri gitu ya. Ganggu tetangga dulu. Allahu Akbar, lagi kecil ya. Gitu. Ya, jadi seneng ngomong kayak gini. Jadi mohon maaf kalau ngajarnya banyak ngomongnya ya. Ya, maafin saya, itu kekurangan saya karena kepuasan batin, karena memang saya tuh kalau udah ngomong terus, tapi kalau saya udah diem juga. Jadi mohon maaf kalau ya kekurangannya itu ya. Ambil manfaatnya aja. Tapi jadi happy. Saya ingin ibu dan bapak juga jadi happy belajarnya, seneng aja, bahagia. Pinter nggak pinter, bisa nggak bisa, bodoh teh, yang penting belajar, karena belajar sudah ibadah. Belajar duduk dengerin aja ibadah. Itu aja. Nanti nulis, nyatet, pinter, nambah lagi nilai ibadahnya. Terima kasih Ibu dan Bapak sudah bantu. Apapun yang Ibu dan Bapak berikan, terima kasih. Jazakallah khairan katsir. Semoga Allah mengganti berlipat ganda. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.